Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Nah, minggu lalu Bu Rina sudah share bab 1 matematika, yaitu tentang bilangan. Hari ini Bu Rina akan menjelaskan apa itu bilangan. Bilangan. Sebelumnya adakah yang sudah tahu apakah arti bilangan? Nah, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan bilangan. Nah, simbol atau lambang dari suatu bilangan yaitu adalah angka. Jadi kalau kita bicara bilangan, kita pasti bicara tentang angka. Bilangan, banyak sekali yang harus kita pelajari tentang bilangan, tapi Bu Rina akan menyampaikan sedikit-sedikit saja tentang bilangan. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. 1. Bilangan bulat. Sebelum kita tahu apa itu bilangan bulat, kita bahas dulu yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli yaitu contohnya A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, bilangan asli itu diawali dari angka 1. Selain bilangan asli, ada bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu diawali dari angka 0. Jadi angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain itu juga ada bilangan bulat negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat itu adalah gabungan ketiganya. Jadi, bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang memuat angka 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan positif. Lihat garis bilangan yang ada di materi Bu Rina. Di situ ada angka 0. Jadi, angka 0 ini adalah titik pangkal. Nah, kalau kita ambil garis atau angka ke kirinya, itu adalah angka bulat negatif. Sedangkan kalau kita ambil ke kanan, itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, kalau bilangannya hanya puluhan, ratusan, ribuan mungkin masih bisa ya. Cuman kalau bilangannya banyak jutaan dan itu tidak 1 juta, tapi ada belakangnya semuanya. Bagaimana cara mengurutkannya lebih besar? Maka lihat contoh. Di situ ada 574.136 lebih besar dari 573.998. Nah, itu kan angka semua dari awal. Nah, untuk melihat yang lebih besar atau yang lebih kecil itu yang mana, maka kita yang harus dilihat adalah angka yang paling depan. Lihat, angka yang paling depan adalah 5. Yang di kanan juga 5. Sama. Kemudian kita lanjutkan. Belakangnya 5. Ada 7. Di sebelah kanan juga ada 7, sama. Kemudian ke belakangnya 7 ada angka 4. Dan yang sebelah kanan ada angka 3. 4 lebih besar dari 3. Maka bisa dikatakan langsung kita ambil kesimpulan bahwa bilangan yang kiri lebih besar dari bilangan yang kanan, atau 574.136 lebih besar dari 573.998. Paham? Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita belajar tentang lawan suatu bilangan bulat. Secara otomatis kalau bilangan positif atau A, lawannya pasti negatif atau negatif A. Kalau bilangan negatif atau negatif A, maka lawannya adalah positif A. Betul. Contoh, lawan dari negatif 5, ya otomatis 5. Lawan dari 17, otomatis negatif 17. Gampang ya. Nah, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di situ ada sebuah contoh. A, ada 34, negatif 23, negatif 48, dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri. Cara mengerjakannya, yang pertama kita kelompokkan dulu
bilangan yang negatif dengan yang negatif, bilangan yang positif dengan yang positif. Di situ negatifnya ada negatif 23, negatif 48, dan negatif 36. Kemudian positifnya ada angka positif 34, 42, dan 29. Nah, kita urutkan dulu bilangan negatif yang paling kecil. Nah, kalau yang paling kecil negatif berarti itu angkanya yang paling besar. Itu disebut angka negatif yang paling kecil. Negatif yang paling kecil, yang paling banyak itu yang apa? Negatif 48. Baru dilanjutkan dengan negatif 36. Semakin ke kanan negatif 23. Kalau positif sudah bisa semua ya. Maka perhatikan garis bilangannya. Di paling kiri ada negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Itu lihat. Pokoknya kalau bilangan negatif yang paling kiri itu yang angkanya paling banyak. Di situ ada latihan soal, nanti kalian bisa kerjakan ya setelah ini ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan mistar hitung. Kemudian penjumlahan dengan garis bilangan. Dan yang ketiga penjumlahan secara langsung. Nah, yang akan Purina bahas adalah penjumlahan secara langsung. Purina sering mengatakan kalau kita mau menghitung penjumlahan bilangan atau pengurangan, kalau kita gunakan cara secara langsung, kalau misalnya negatif dijumlahkan dengan negatif, hasilnya negatif. Tapi menghitungnya ditambah. Kemudian kalau misalnya negatif positif atau negatif positif ketemu dengan negatif, maka menghitungnya dikurangi. Artinya kalau simbolnya berbeda, maka menghitungnya dikurangi. Kalau simbolnya sama, maka menghitungnya sama, ditambahkan. Nih, positif ketemu positif ditambah, negatif ketemu negatif ditambah, negatif ketemu positif dikurangi. Contoh lihat contohnya. Contoh misalnya negatif 12 ditambah 5. Purina tanya, simbolnya negatif dan positif sama atau tidak? Berbeda. Maka menghitungnya diapakan tadi? Dikurangi. Berarti 12 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 7. Betul. 7. Nah, apakah benar? Salah. Lihat. Menghitungnya benar dikurangi, tapi dengan memperhatikan simbolnya. Yang lebih banyak itu yang negatifnya atau yang positifnya. Kalau yang lebih banyak positifnya, maka hasilnya positif. Kalau yang lebih banyak negatif, maka hasilnya negatif. Purina tanya, negatif 12 dan positif 5 yang lebih banyak angkanya yang negatif atau yang positif? Negatif, maka hasilnya negatif 7. Contoh lain, misalnya lagi
55 negatif 10. Nah, pasti sudah bisa ya. Ini kalau dituliskan kan 55 ini kan sebenarnya positif ya. 55 ini sebenarnya positif. Jadi positif 55 dikurangi 10 atau kita hilangkan jadi 45. Contoh lain. Negatif 10 dijumlahkan dengan negatif 2 sama dengan berapa? Baik, kalau ada seperti ini tanda positif di dalam kurung itu dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan dengan simbol yang ada di depannya. Positif dikalikan dengan negatif, berarti hasilnya negatif. Ini sama dengan negatif 10 ketemu dengan negatif 2. Dihitung berapa ini? Tadi Bu Rina sampaikan, kalau simbolnya sama berarti ngitungnya diapakan? Ditambah atau dijumlahkan. Berarti 10 dijumlahkan dengan 2. Berapa? 12. Tapi di situ lihat ada simbol negatif, maka hasilnya negatif 12. Sampai di sini siapa yang belum paham nanti bisa langsung tanyakan Bu Rina. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.